Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini kita bertemu lagi. Jadi kita akan belajar tentang apa? Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis-jenis penelitian. Ya, jadi ada beberapa penelitian itu diklasifikasikan itu berdasarkan hal-hal tertentu ya. Baik, sebelum kita mulai ya, mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung pada topik kita ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa? Jenis-jenis penelitian ya, jenis-jenis penelitian. Jadi apa? Jenis-jenis penelitian ini itu ada ya, itu sebagai upaya apa? Sebagai upaya untuk mengklasifikasikan ya penelitian yang sudah ada itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi kita. Jadi penelitian ini masuk dalam kategori jenis apa? Penelitian ini masuk dalam jenis kategori apa? Jadi nanti ya kita akan melihat apa? Klasifikasi penelitian ya. Yang pertama berdasarkan manfaat penelitian ya. Kemudian kita akan melihat klasifikasi penelitian berdasarkan apa? Tujuan penelitian tersebut dilakukan ya. Kemudian yang ketiga kita ya akan melihat ya klasifikasi penelitian itu berdasarkan dimensi waktunya ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang terakhir kita akan melihat klasifikasi penelitian itu berdasarkan apa? Teknik pengumpulan datanya ya. Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, apakah dia pakai survei, apakah dia pakai penelitian eksperimen nantinya, apakah dia analisis isi penelitian apa atau yang lainnya. Baik, yang pertama jadi apa? Klasifikasi penelitian berdasarkan manfaat penelitiannya itu dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah penelitian murni ya. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian terapan. Nah, ini bedanya apa ya? Ya. Untuk penelitian murni ya, penelitian ini itu merupakan apa? Merupakan penelitian yang manfaatnya itu dirasakan apa? Dalam waktu yang lama ya, penelitian murni ya. Jadi lamanya manfaat ini itu lebih karena apa? Penelitian ini biasanya dilakukan karena kebutuhan apa? Peneliti itu sendiri ya. Maka dia disebut sebagai penelitian murni ya. Kemudian ya, bedanya dengan penelitian terapan ya. Penelitian terapan itu adalah apa? Penelitian ini ya, manfaatnya dari hasil penelitian itu bisa langsung atau bisa segera dirasakan manfaatnya itu oleh berbagai kalangan ya. Jadi manfaatnya itu langsung bisa dirasakan oleh berbagai kalangan ya. Penelitian kemudian apa? Penelitian terapan ini biasanya dilakukan apa? Umumnya ya, itu untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada ya. Jadi ketika penelitian ini selesai, sudah dilaksanakan ya, itu hasil penelitian, hasil daripada penelitian itu bisa langsung untuk diaplikasikan ya. Jadi kalau kita lihat klasifikasi penelitian berdasarkan manfaatnya itu kan ada dua ya. Ingat-ingat apa? Penelitian murni dan penelitian terapan ya. Oke, lanjut. Kemudian ya, kita lanjut pada klasifikasi penelitian berdasarkan apa? Tujuan penelitian itu dilakukan ya. Yang pertama
Yang pertama itu adalah penelitian eksploratif, ya. Jika dilihat dari apa tujuan penelitian itu dilaksanakan. Nah, penelitian eksploratif ini gimana? Ya, jadi penelitian eksploratif itu dia ya dilakukan apa? Untuk menggali sebuah gejala ya yang ada di lapangan ya, yang mana relatif masih baru. Jadi dapat dikatakan apa? Ya, bahwa ada sesuatu fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Kemudian dilakukan sebuah penelitian. Maka disebut dia sebagai penelitian apa? Maka dia disebut sebagai penelitian eksploratif. Explore gitu ya. Oke. Kemudian ya, yang kedua itu adalah penelitian deskriptif ya. Nah, penelitian deskriptif ini gimana ya? Jadi penelitian deskriptif ini dilakukan apa? Untuk memberikan sebuah gambaran ya yang lebih detail, yang lebih jeli mengenai apa? Mengenai sebuah gejala ya atau sebuah fenomena yang terjadi di lapangan ya. Dan hasil akhir ya dari penelitian deskriptif itu ya, ini biasanya berupa tipologi ya atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas ya. Itu bedanya penelitian eksploratif dengan deskriptif ya. Kemudian yang ketiga ya, jika dilihat dari apa tadi, dari tujuan penelitian itu dilakukan itu adalah penelitian eksplanatif. Jadi explain ya. Penelitian eksplanatif. Jadi ini gimana penelitian yang jenis ketiga ini ya. Jadi penelitian eksplanatif ini ya itu dilakukan apa? Untuk menemukan sebuah penjelasan ya tentang mengapa suatu kejadian atau sebuah gejala itu terjadi, maka disebut eksplanatif, untuk menjelaskan ya itu. Kemudian ya, adapun tujuan dari penelitian eksplanatif ini ada dua ya. Yang pertama adalah menghubungkan apa? Pola-pola yang berbeda ya, tapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Menghasilkan pola hubungan sebab akibat ya. Itu. Oke. Kemudian yang ketiga ya, klasifikasi jenis penelitian yang ketiga. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dimensi waktu. Jadi durasi waktu ketika penelitian itu dilaksanakan ya. Ini yang pertama adalah penelitian cross seksional ya. Jadi penelitian ini adalah apa? Penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu ya. Maka disebut cross seksional. Nah, jadi penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu ya, dan tidak akan dilakukan ya penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan ya. Itu berdasarkan dimensi waktu. Kemudian jenis yang kedua ya, itu adalah penelitian longitudinal ya, longitudinal ya. Jadi penelitian ini dilakukan antar waktu ya. Jadi dengan demikian apa? Setidaknya itu ya terdapat 2 kali penelitian ya, 2 kali penelitian dengan topik ya atau gejala yang sama ya, tetapi apa? Dilakukan dalam waktu yang berbeda. Itu jika dilihat dari durasi waktunya. Kemudian yang terakhir ya, nah ini yang mau kita amati ya.
Itu apa? Klasifikasi penelitian berdasarkan apa? Teknik pengumpulan data. Maka kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya terkait beberapa teknik pengumpulan data. Itu kan banyak. Maka jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya ya, sebuah penelitian itu bisa diklasifikasikan. Ini masuknya nanti jenis penelitian apa ya. Apakah dia masuk dalam penelitian survei, apakah dia masuk dalam penelitian eksperimen, apakah dia masuk dalam penelitian analisis isi ya, penelitian apaan, atau jenis yang lainnya ya. Maka klasifikasi penelitian berdasarkan teknik pengumpulan datanya itu, maka yang dibagi menjadi pertama itu penelitian survei. Jadi penelitian survei itu apa? Sebuah penelitian ya, itu menggunakan kuesioner ya, menggunakan kuesioner sebagai apa? Instrumen penelitiannya. Jadi pakai kuesioner ya. Kemudian kalau penelitian eksperimen ini apa? Kalau eksperimen itu ya, jadi penelitian ini dilakukan ya di dalam sebuah lingkungan atau alam terbuka ya, atau ya juga di dalam sebuah ruangan tertutup ya. Dan yang jelas dalam penelitian eksperimen ini ya, kondisi yang ada itu juga bisa dimanipulasi ya oleh peneliti ya. Karena apa? Disesuaikan dengan kebutuhan peneliti tersebut ya, gitu. Baik, nah itu oke. Jenis penelitian yang kelima itu adalah analisis wacana ya, analisis wacana. Jadi jenis penelitian ini itu serupa dengan analisis wacana ya. Hanya saja bukan frekuensi tampilan ya dari sebuah topik tertentu ya, yang dipilih dalam material yang sudah ditentukan ya. Jadi apa? Lebih jauh mengaitkan tentang apa? Tentang sebuah topik pada setting atau kondisi ya, yang muncul bersamaan atau melatar belakangi sebuah topik ya. Kemudian yang keempat, yang keenam ya, yang terakhir itu jenis penelitiannya adalah perbandingan sejarah ya. Jadi perbandingan sejarah itu gimana? Jadi penelitian ini tujuannya adalah apa? Mengumpulkan data ya, mengumpulkan data, kemudian menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial ya yang terjadi pada masa lalu ya, pada masa sejarah itu ya. Kemudian apa? Penelitian itu difokuskan apa? Pada suatu periode sejarah ya. Kemudian beberapa kebudayaan yang berbeda itu dianalisis ya. Kemudian apa? Kombinasi antara periode sejarah dengan kebudayaan yang berbeda ya. Baik. Jadi jenis-jenis penelitian yang ada itu bisa diklasifikasikan menjadi berbagai jenis tersebut tadi. Dan klasifikasinya itu didasarkan dengan dasar yang macam-macam ya. Di antaranya yang pertama tadi berdasarkan manfaatnya. Kemudian yang kedua, penelitian diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitiannya ya. Kemudian yang ketiga, penelitian itu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan apa? Dimensi waktu ya, pelaksanaan penelitiannya di lapangan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu penelitian itu bisa juga diklasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan teknik pengumpulan data atau pengambilan data di lapangan itu. Baik, saya rasa ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.